Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten David Yavis YouTube channel kali ini akan membahas tentang public-private partnership. Di sini judulnya kita bikin adalah public-private partnership sebagai solusi dalam mengantisipasi perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 pada sektor usaha kecil dan menengah atau UKM. Teknologi yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 sudah melaju dengan demikian cepatnya. Sementara usaha kecil menengah masih berkutat dengan metode konvensional. Sebagai salah satu solusi, mampukah public-private partnership menjawab tantangan ini? Apakah dengan tantangan teknologi 4.0 ini sekaligus itu akan menjembatani PPP atau public private partnership terhadap perkembangan UKM. Revolusi industri, pekerjaan yang semula menggunakan otot berubah menjadi mempergunakan otak. Tenaga-tenaga manual manusia berubah dan digantikan oleh mesin-mesin otomatis. Selama berabad-abad, berbagai revolusi industri telah terjadi dan telah membentuk cara hidup, cara kerja, dan cara berproduksi. Saat ini, perubahan besar terjadi dalam beberapa tahun, dan perusahaan yang tidak mengikuti evolusi ini cenderung akan menghilang dan tertindih oleh zaman. Dalam konteks ini, tentu saja digitalisasi adalah suatu proses yang mempengaruhi perusahaan dari semua ukuran, terutama UKM atau usaha kecil dan menengah. Pengaruh positif revolusi industri yang udah kita ketahui ya, 4.0 ya, mempermudah pekerjaan dan efisiensi kegiatan industri, menciptakan peluang baru bagi para pelaku ekonomi, penggerak sosial dan perkembangan diri pribadi, mungkin seperti Atta Halilintar ya, meningkatkan pangsa pasar dan mengubah jalur distribusi barang, keamanan data dengan cloud computing, human error berkurang, komputer sebagai kontrol, konsumen merasakan berbagai variasi dan market yang lebih fleksibel. Sedangkan efek negatifnya, berkurangnya kebutuhan tenaga kerja manusia seperti ketahui karena tenaga manusia telah diganti dengan mesin otomatis. Resiko terjadinya pelanggaran keamanan atau security breaches atau kebocoran data yang merusak reputasi ini terjadi pada pemilihan presiden ya, kampanye presiden Amerika Serikat yang lalu yang dimenangkan oleh Donald Trump ya, karena di situ ada kebocoran data. Kemudian isu privacy terkait informasi, produksi, dan kepemilikannya. Kemudian memerlukan kontrol ketat dari manusia karena manusia tetap sebagai alat operator gitu ya, yang akan menjalankan pada saat proses produksi terjadi. Kemudian, apa itu Public-Private Partnership atau PPP? Public-Private Partnership itu adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha menyediakan skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta. Dan ternyata, Public-Private Partnership ini merupakan sektor publik dan swasta dalam kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan. PPP memungkinkan pemerintah memanfaatkan disiplin, insentif, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh pihak swasta. Seperti tahu kalau dia perusahaan swasta, kalau kita bandingkan dengan BUMN atau perusahaan negeri ya, tentu saja perusahaan swasta itu lebih efisien, lebih disiplin. Mungkin mereka alih teknologi mungkin lebih dulu juga ya guys ya. Usaha kecil dan menengah UKM, apakah itu? Ini harus dibedakan ya antara UKM dengan UMKM. Kalau UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Kalau UKM itu dia adalah jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih itu maksimal 200 juta rupiah. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan sesuai dengan surat edaran dari Bank Indonesia tahun 19. Masih tantangan itu dengan kreatif, inovasi produk, pemasaran, kemasan produk, pengembangan sumber daya manusia, serta teknologi.
Dah, sebenarnya apa sih problematika usaha kecil dan menengah ini? Ini untuk pada negara berkembang ya, pada umumnya tuh ada 3 problem utamanya. Yang pertama adalah kurangnya sumber keuangan. Ya, kita tahu ya, sumber keuangan itu seringkali menjadi titik lemah dari UKM. Mungkin di sini pemerintah bisa mendirikan bank kecil dan bank menengah, mungkin kayak bank perkreditan rakyat gitu ya. Kemudian yang kedua, rendahnya kemampuan sumber daya manusia ya. Tentu ada kaitannya juga salah satunya dengan sumber dana dan keuangan tadi. Karena untuk melatih atau meningkatkan sumber daya manusia, tentu dia perlu dana. Kemudian yang ketiga adalah tertinggal teknologi. Jadi teknologi karena dia usaha kecil dan menengah ini masih menggunakan cara konvensional, cara manual dengan tenaga manusia. Jadi mereka masih sebagian besar ya tertinggal dengan teknologi terkini. Lalu tantangannya, mampukah public-private partnership sebagai solusi dalam mengantisipasi perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 pada sektor UKM ini? Nah, UKM ini kehadiran revolusi industri 4.0 sebenarnya diharapkan malah memberikan nilai positif bagi UKM. Jadi bukan itu semacam ancaman ya, sehingga UKM dapat berkembang secara mandiri dan memberdayakan UKM. Kemudian kemudahan teknologi digital di revolusi industri justru dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengembangkan kegiatan UKM yang terjadi di pedesaan jauh dari perkotaan yang tidak tersentuh dengan infrastruktur teknologi komunikasi. Kemudian sangat mendesak juga memberdayakan UKM agar dapat bersaing secara global, jadi nggak cuma lokal saja ya. Diperlukan strategi pemberdayaan yang dibutuhkan. Jadi karena itu dibutuhkan peran pemerintah, peran perguruan tinggi, serta stakeholder. Nah, bagaimana kolaborasi P3, PPP pada dunia UKM dalam era revolusi industri 4.0? Yang pertama itu adalah P3 atau PPP adalah sumber populer untuk mengembangkan sektor bisnis di negara-negara berkembang. PPP sekarang telah menjadi ciri khas kebijakan pembangunan untuk negara berkembang. Yang kedua, public-private partnership menyatukan sektor publik dan swasta berkolaborasi dalam kemitraan jangka panjang untuk saling menguntungkan. Yang ketiga, P3 memungkinkan pemerintah memanfaatkan disiplin, insentif, dan keterampilan serta kalian yang telah dikembangkan oleh pihak UKM sebelumnya. Kemudian yang keempat, melalui PPP didapatkan keuntungan dari sektor swasta seperti dinamisme pergerakan yang cepat ya, akses ke keuangan, mungkin fintech ya, finansial teknologi ya, pengetahuan teknologi industri 4.0, efisiensi manajerial, dan semangat kewirausahaan. Akhirnya, revolusi industri 4.0 adalah manufaktur terhubung dengan secara digital yang didukung oleh internet, big data, cloud computing, dan artificial intelligence akan berdampak pada pembangunan pedesaan. Dengan pemasaran atau penjualan produk-produk masyarakat yang dapat dilakukan secara digital, harga gadget dan handphone semakin murah, harga internet semakin terjangkau, semakin banyak wirausaha UKM ya, maksudnya menggunakan e-commerce. Kinerja perusahaan tidak hanya ukuran keuangan saja, tapi juga well-being dari masyarakat dan pekerja seperti perbankan, fintech atau finansial, teknologi, dan industri pengolahan. Kesimpulannya adalah revolusi industri itu merupakan solusi bagi UKM. Jadi bukan ancaman. Revolusi industri 4.0 sejatinya merupakan solusi dari masalah pengangguran yang ada, karena dengan kecepatan teknologi beralih seharusnya membutuhkan banyak orang yang juga untuk menjalankan teknologi tersebut. Kemudian semua sektor juga bisa berperan di sini. Semua sektor produktif dapat berperan dan mengambil manfaat dari revolusi industri dengan prasyarat tertentu. Standarisasi sistem, perubahan dalam organisasi kerja yang mencerminkan model bisnis baru, keamanan digital, keterampilan digital yang canggih, serta investasi yang berkelanjutan. Kemudian,
merubah cara berpikir. Jadi revolusi keempat secara radikal mengubah kerangka kerja industri serta dunia bisnis, terutama UKM. Industri 4.0 memiliki beberapa keunggulan bagi perusahaan dalam hal produktivitas, penghematan biaya, dan waktu yang memungkinkan merespon cepat permintaan konsumen. Terakhir, kolaborasinya dengan PPPS atau Public Private Partnership membantu UKM dalam mengatasi masalah keuangan dengan kemitraan bersama dengan swasta. Public Private Partnership juga membantu UKM dalam mentransfer pengetahuan teknologi industri 4.0. Oke, demikianlah bahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To be with you and fix what